Ada seorang wanita, siang hari dia berpuasa, malam dia melaksanakan solat, tetapi wa tu'zi jiranaha, tapi dia senantiasa menyakiti tetangganya, menyakiti jirannya, membuat jirannya merasa tidak nyaman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala hiya finnar. Kata Nabi, orang itu masuk ke dalam api neraka. Herman TV. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah pada pagi yang mulia ini, hari yang mulia ini. Allah himpunkan kita di rumahnya yang sangat mulia ini untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan laungan takbir, untuk menampakkan diri kita sebagai hamba Allah dengan bersujud kepadanya. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa betapa kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad senantiasa kita ucapkan. Semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita mengharapkan syafaatnya di dunia hingga ke akhirat nanti insyaallah taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tajuk khutbah kita pada pagi yang mulia ini, makna Idul Fitr yang sesungguhnya. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah, Idul Fitr terdiri dari dua kata. Yang pertama Id, yang berarti hari raya. Maka dalam Islam dikenal ada dua hari raya, salah satunya adalah Idul Fitr. Kemudian kata al-fitr artinya adalah berbuka, tidak menahan lagi, tidak berpuasa lagi. Maka Idul Fitr, hari raya berbuka, jatuh setelah kita berpuasa menahan selama 1 bulan penuh. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitr ini biasanya ditandai kita melihat kaum muslimin memakai baju yang baru, setidaknya pakaian-pakaian yang bagus. Ada yang membeli kendaraan yang baru, ada yang membarukan rumahnya, merenovasi rumahnya, mencat rumahnya, menyediakan berbagai makanan-makanan yang enak untuk disantap pada hari ini. Sesungguhnya ini adalah bahagian dari anjuran Islam, bahagian dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, ini bukanlah hakikat dari Idul Fitr itu sendiri. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, ada satu ungkapan beliau yang masyhur dan sudah sering kita dengar. Beliau menyebut dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kata beliau, laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukanlah orang yang memakai pakaian yang baru, bukanlah orang yang serba baru. Innamal 'id, akan tetapi hakikat dari hari raya itu adalah liman ta'atuhu tazid, orang-orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salatul Idul Fitr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat Idul Fitr ini yang jatuh setelah kita berpuasa sebulan penuh, kita tarawih sebulan penuh, kita melaksanakan berbagai amal ibadah sebulan penuh. Maka hakikat Idul Fitr ini adalah bagi orang-orang yang hari ini dan hari esok dan hari-hari berikutnya ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hari ini memakai pakaian yang baru, bukan hanya hari ini memakan makanan yang enak, bukan hanya menikmati rumah yang bagus dan lain sebagainya, tetapi orang-orang yang mulai hari ini dan hari-hari berikutnya ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mendapatkan hari kemenangan. Kita sering mendengar bahwa hari ini dinaungkan sebagai hari kemenangan. Apakah kemudian semua kaum muslimin hari ini mendapatkan kemenangan? Jawabannya sesungguhnya tidak. Orang yang memperoleh kemenangan spiritual hari ini hanya mereka-mereka yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan hakikat Idul Fitr yang jatuh setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka hendaknya kita senantiasa menambah ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pada Ramadan yang lepas kita menjaga salat kita, bahkan kita datang salat berjamaah, maka ini lanjutkan, teruskan sampai hari-hari kemudian. Jika sepanjang Ramadan yang lepas kita berusaha berinfak setiap hari, membawa sedikit uang kita setiap malam untuk kita masukkan ke kotak-kotak infak yang tersedia di masjid kita, maka amal ketaatan ini laksanakan, lanjutkan berikutnya. Jika sepanjang Ramadan kita bangun pada waktu malam, kita salat malam, kita melakukan berbagai amal-amal ibadah, maka laksanakan ini, lanjutkan ini, tambahkan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah hakikat orang-orang yang menang. Sebaliknya, hari ini ada orang-orang yang merugi, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu, merugilah seseorang yang adraka Ramadan, diberi Allah kesempatan kepada dia berjumpa dengan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi berlalu Ramadan 1 bulan dia tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak menghidupkan Ramadan, dan setelah Ramadan juga ketaatan dia tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salatul Idul Fitr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan melakukan amal-amal ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan amal-amal yang kita lakukan antara kita dengan Allah ditentukan diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala juga sangat bergantung bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Salah satu tujuan besar dari ibadah Ramadan yang kita lakukan adalah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka inilah ending tujuan terbesar dari ibadah-ibadah Ramadan yang kita lakukan. Dan salah satu dari tujuan, salah satu dari ciri orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wal-afina anin nas, memaafkan orang lain.
Ada sebahagian orang mempertikai tradisi kita, saling memaafkan pada hari raya Idul Fitr. Sebagian mereka mengatakan tidak ada dalilnya, tidak ada anjurannya. Memang secara khusus tidak ada anjurannya, bermaaf-maafanlah kamu pada 1 Syawal. Tetapi kalau kita melihat keumuman ayat-ayat Al-Quran, tujuan dari ibadah puasa untuk menjadi takwa, dan satu daripada ciri orang bertakwa adalah wal'afina 'anin nas, maka tidak ada salahnya. Dan ini satu tradisi yang sangat baik kita lestarikan momentum 1 Syawal, bahkan hari-hari berikutnya, untuk saling memaafkan antara sesama kita. Ada kesalahan kita bersaudara, ada kesilapan kita berjiran bertetangga, maka momentum ini manfaatkan untuk kemudian kita meminta maaf kepada sesama. Ada disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Suatu ketika datang sekelompok sahabat menjumpai Rasulullah. Mereka berkata kepada Nabi, qalu ya Rasulullah, fulanah tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'zi jiranaha. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita, siang hari dia berpuasa, malam dia melaksanakan salat, tetapi wa tu'zi jiranaha, tapi dia senantiasa menyakiti tetangganya, menyakiti jirannya, membuat jirannya merasa tidak nyaman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala hiya finnar. Kata Nabi, orang itu masuk ke dalam api neraka. Padahal siangnya dia puasa, malamnya dia isi dengan salat, tapi karena wa tu'zi jiranaha, karena selalu menyakiti tetangganya, maka salatnya, puasanya pada siang hari tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, hiya finnar, tempatnya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimat, jamaah salatul Idul Fitr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kita meningkatkan ketaatan kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, momentum 1 Syawal ini juga maknai hari raya Idul Fitri ini juga melestarikan tradisi kita dan tradisi orang-orang yang bertakwa kepada Allah untuk datang meminta maaf, dan berilah maaf kepada siapa saja yang meminta maaf untukmu. Sungguh meminta maaf kepada orang dan memberi maaf kepada orang lain tidak akan pernah menyebabkan kita hina. Jangan malu, jangan ego meminta maaf kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan." Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba yang meminta maaf atau dia memberi maaf illa 'izzan, kecuali kemuliaan, kehormatan, ketinggian. Maka ketika engkau menghulurkan tanganmu kepada saudaramu, lalu engkau meminta maaf atas segala kesalahanmu, sungguh saat itu engkau dimuliakan di sisi Allah. Sungguh saat itu Allah meninggikan derajatmu di sisinya. Engkau tidak akan hina di mata manusia, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadis yang tadi, kemudian para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fulana tusallil maktubat." Wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia hanya melaksanakan salat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hanya salat 5 waktu. Wa tasaddaqa bil athwari minal aqid, dan dia bersedekah sepotong keju. Itu saja amalan dia, tetapi dia tidak menyakiti tetangganya, tidak menyakiti jirannya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala hiya fil jannah. Katakan bahwa wanita itu tempatnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salatul Idul Fitr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat Idul Fitr ini adalah hari raya di mana kita berbuka, bergembira, menikmati hidangan yang ada, memakai pakaian yang bagus, tingkatkan ketaatan kepada Allah, meminta maaf kepada orang lain, orang-orang yang mungkin kita berbuat salah kepada mereka. Dan ada hal yang sangat penting lagi adalah hubungkan silaturahmi dengan sesama. Mungkin
Ada di antara jamaah sekalian, orang tuanya sudah tidak ada. Ada mungkin yang sudah 10 tahun ditinggalkan oleh orang tuanya. Ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 30 tahun. Sebahagian anak menangis di pagi hari 1 Syawal. Kenapa? Terbayang wajah orang tuanya yang dulu mungkin dia salam, dia meminta maaf, dia pulang ke rumahnya, dia bawa oleh-oleh. Tapi hari ini orang tuanya sudah tak ada. Mau pulang ke kampung pun sudah tak ada di kampung. Menikmati hari raya terasa hampa. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana supaya kita tetap terhubung dengan kedua orang tua kita? Disebut di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min abarril bir, sesungguhnya sebagian cara berbakti dan menjalin hubungan dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia adalah silatul waladi ahla wuddi abihi, hubungkan silaturahmi dengan kaum kerabat orang tua kita, sahabat-sahabat orang tua kita. Ingat-ingat kembali hari ini, masih ada ndak kawan ayah kita yang masih hidup? Masih ada ndak kawan ibu kita yang masih hidup? Temui mereka, bawa sedikit oleh-oleh, silaturahmi dengan mereka. Zahirnya kita berbuat baik kepada mereka, zahirnya kita menghubungkan silaturahmi dengan mereka, namun hakikatnya kita sedang membangun hubungan dengan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Disebut dalam hadis Al-Imam Muslim rahimahullah, dulu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau biasa pulang ke Mekah. Suatu hari dia pulang ke Mekah, menaiki keledai, kemudian di atas kepalanya dililitkan serban. Lalu di tengah-tengah perjalanan ketemu dengan seorang Arabi, seorang Arab Badui. Lalu kemudian orang Arab Badui ini berkata, anta fulan ibnu fulan, hei engkau ini adalah fulan anak Umar bin Khattab. Kemudian langsung Abdullah bin Umar turun dari atas tunggangannya. Kemudian dia menyerahkan keledai itu kepada orang Arab Badui tadi. Serban yang dia lilitkan di kepala, kemudian dia buka, dia lilitkan kemudian kepada kepala orang Arab Badui tersebut. Lalu teman-teman Abdullah bin Umar heran. Wahai Abdullah bin Umar, apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau serahkan himar, tungganganmu ini kepada orang Arab Badui ini? Kenapa engkau buka lilitan serban yang di kepalamu, kemudian engkau lilitkan ke kepalanya? Kemudian Abdullah bin Umar menjawab, tahu tidak siapa orang tadi? Beliau adalah teman ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah mengatakan bahwa sebagian cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah berbuat baik kepada teman-temannya, menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya yang masih hidup. Maka momentum Idul Fitr ini, renung kembali terutama untuk orang tuanya yang sudah tak ada. Renung kembali, masih adakah teman orang tua kita yang masih hidup? Kalau masih ada pada hari yang mulia ini, tak sempat hari ini, besok lusa, pergilah temui mereka, bawalah sedikit santapan hari raya, lalu bersilaturahmi dengan mereka. Zahirnya kita sedang bersilaturahmi dengan teman-teman orang tua kita yang sudah meninggal dunia, namun hakikatnya kita sedang bersilaturahmi, menjalin hubungan dengan orang tua kita, dengan ayah kita, dengan ibu kita yang mungkin sudah berpuluh tahun mereka berada di alam barzakh sana. Kaum muslimin dan musliman jamaah salatul Idul Fitr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat perayaan Idul Fitr yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita bisa merayakan Idul Fitr ini dengan perayaan yang hakiki, perayaan di mana kita bergembira, menikmati makanan yang ada, memakai pakaian yang bagus, kemudian tambahkan terus ketaatan kepada Allah Ta'ala, saling bermaaf-maafan dengan sesama, hubungkan silaturahmi terutama dengan teman-teman orang tua kita yang telah meninggal dunia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
وانصرهم على المعاندين ربنا اختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.